Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Desta Rahma Irayani. Nah, pada video kali ini kita akan bahas secara lanjut mengenai pemrograman berorientasi objek. Nah, kalian pernah nggak sih pakai handphone tanpa perlu tahu cara kerja komponen di dalamnya? Atau ngendarain mobil tanpa paham detail mesin di baliknya? Nah, dalam pemrograman juga ada konsep serupa yang disebut dengan abstraksi. Nah, jadi konsep ini itu membantu kita dalam menyederhanakan kode, menyembunyikan detail yang tidak perlu, dan juga membuat program lebih efisien. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa sih abstraksi dalam OOP atau PBO, kenapa penting, dan bagaimana cara menggunakannya dalam kode. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai habis dan pastikan kalian sudah subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Oke, langsung saja. Jadi, apa sih abstraction itu atau abstraksi dalam bahasa Indonesia? Jadi teman-teman, abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah konsep yang digunakan untuk menyembunyikan detail implementasi dari pengguna dan hanya menampilkan fungsionalitas penting dari sebuah objek. Jadi dengan abstraksi, kita dapat menyederhanakan sistem yang kompleks dengan hanya menampilkan aspek yang relevan bagi pengguna. Jadi coba kalian bayangkan sebuah mobil. Nah, yang perlu kita ketahui hanya cara mengemudi, menekan pedal gas untuk maju, dan juga pedal rem untuk berhenti. Namun, yang tidak perlu kita ketahui yaitu bagaimana mesin bekerja secara internal, bagaimana bahan bakar dikonversi menjadi energi, atau bagaimana sistem pengereman bekerja di dalamnya. Jadi, abstraksi ini kita contohkan seperti mobil tadi ya teman-teman. Nah, kemudian terdapat yang namanya jenis abstraksi. Jadi abstraksi ini terbagi menjadi abstraksi data dan juga abstraksi proses. Nah, abstraksi data adalah berfokus pada penyederhanaan representasi suatu objek dengan hanya menampilkan atribut dan perilaku yang penting, sementara detail implementasi disembunyikan. Nah, jadi analogi dari abstraksi data itu adalah sebuah mobil. Jadi yang kita ketahui itu mobil itu memiliki properti seperti mereknya, modelnya, warna, dan juga jumlah kursi. Nah, kemudian metode yang dipakai atau metodenya yaitu menghidupkan mesin, mengemudi, dan juga mengerem. Namun, sebagai pengguna, kita tidak perlu tahu bagaimana mesin bekerja secara internal dan bagaimana bensin terbakar atau bagaimana sistem transmisi mengontrol roda. Nah, semua detail itu disembunyikan di balik abstraksi, sehingga kita hanya perlu menggunakan fitur utama yang tersedia. Jadi, contoh dari analoginya yaitu abstraksi data tentang mobil tersebut. Nah, kemudian ada abstraksi proses. Jadi, abstraksi proses ini berfokus pada menyembunyikan cara kerja atau proses dan hanya menampilkan bagaimana proses tersebut bisa digunakan oleh pengguna. Nah, kita contohkan pada sebuah lift, yang sering kita gunakan. Jadi ketika kita menekan tombol untuk pergi ke lantai tertentu, jadi kita tidak perlu tahu bagaimana sistem motor bekerja, bagaimana sensor mendeteksi lantai, atau bagaimana sistem keamanan berfungsi. Nah, jadi semua detail teknis tentang cara lift bekerja itu disembunyikan dan kita hanya berinteraksi dengan proses yang sudah disederhanakan. Nah, kemudian teman-teman di dalam OOP ini kita menggunakan kelas abstrak atau abstract class dan juga antarmuka atau interface untuk menerapkan abstraksi ini. Jadi kelas abstrak dan antarmuka atau interface adalah dua konsep utama yang digunakan untuk mencapai abstraksi. Keduanya ini memiliki peran penting dalam desain perangkat lunak yang modular dan juga fleksibel. Di mana kalau kelas abstrak itu adalah kelas yang tidak dapat diinstalasi secara langsung
dan dapat memiliki metode yang sudah diimplementasikan atau hanya dideklarasi atau abstrak. Nah, tujuan utamanya yaitu menyediakan kerangka dasar untuk kelas turunannya dan juga memungkinkan pewarisan dengan beberapa metode yang sudah diimplementasikan dan beberapa yang harus ditentukan di subkelas. Jadi, kita analogikan sebuah template hewan. Jadi, bayangkan kita memiliki sebuah konsep hewan. Nah, semua hewan itu memiliki nama dan juga bergerak. Namun, cara bergeraknya berbeda, tergantung pada jenis hewannya. Jadi, hewan tidak dapat berdiri sendiri karena abstrak, tetapi kita bisa membuat subclass seperti kucing dan burung yang mengimplementasikan cara bergerak masing-masing. Kemudian terdapat interface atau antarmuka. Jadi interface ini adalah kontrak yang menentukan sekumpulan metode yang harus diimplementasikan oleh kelas yang menggunakannya. Tujuan utama dari interface yaitu memungkinkan multiple inheritance atau karena Java tidak mendukung pewarisan ganda dan juga memisahkan apa yang harus dilakukan dari bagaimana melakukannya. Nah, kita analogikan sebuah colokan listrik. Jadi, colokan itu kan memiliki standar soket dan juga tegangan yang harus diikuti oleh semua perangkat. Tapi cara kerja di dalam perangkat itu bisa berbeda. Jadi misalnya charger HP dan TV bisa menggunakan colokan yang sama, tetapi cara penggunaannya berbeda. Nah, kemudian kapan sih kita menggunakan kelas abstrak dan juga interface ini? Nah, gunakan kelas abstrak jika kita ingin membuat kerangka dasar dengan beberapa metode yang bisa langsung digunakan. Kemudian gunakan interface jika kita mendefinisikan kontrak yang harus diikuti oleh beberapa kelas tanpa hubungan pewarisan langsung. Nah, baik teman-teman. Karena kita sudah mengetahui bagaimana pengertiannya, berarti kita contohkan saja langsung ke dalam pemrograman ataupun kode yang akan kita buat. Oke, baik. Di sini kita akan langsung mencoba pada kodenya. Saya akan membuat kelas baru, yaitu dari vehicle atau kendaraan. Compile. Kemudian ini kita hapus. Kemudian kita akan gunakan certificate. Kemudian kita menggunakan constructor public hyphen function. Kemudian kita akan membuat metode abstrak. Public abstract void start engine. Kemudian public void start engine. System
channel. Channel. Okay. Okay. Mm-hmm. Okay. Happy. Oke, kemudian kita akan membuat kelas turunan, yaitu kelas dari kelas Python. Class called extend title. Hmm, then for then operate one test and system of general then go engine to start test kit of free. Kemudian kita akan membuat kelas baru, yaitu motorcycle. Motorcycle.
kita expand juga ke vehicle. Nah, di sini kita menggunakan public void public void nah, kemudian kemudian baru override. Public void start and finish. Add timeline. Okay. That's water cycle and finish. Start the with our button. Kita compile. Nah, kita akan membuat kelas main untuk menjalankan programnya. Kelas main public static main string. Cycle my car sama dengan car is kereta. Cycle my motorcycle. No motorcycle. Honda. Kemudian my car have engine. Jadi ini untuk memanggil dari metode yang diterapkan pada kelas car. My motor start engine.
car, vehicle start engine, vehicle. Oh, ini kita buat ini aja. Start engine. Kita compile. Kemudian kita segment string. Nah, ini adalah output yang dikeluarkan terminal, yaitu Toyota Car Engine is talking with a P, Toyota Engine is talking, Honda Motorcycle Engine is talking with a button, dan Honda Engine is talking. Jadi keluaran ini sesuai dengan perintah atau kode yang kita buat pada kelas car ataupun motorcycle dengan menjalankannya melalui class mode. Jadi contoh sederhana menggunakan abstraksi. Baik, jadi teman-teman kita tadi sudah belajar tentang abstraksi dalam OOP. Nah, bagaimana konsep ini membantu kita dalam menyederhanakan kompleksitas dengan hanya menampilkan bagian penting dari sebuah objek, sambil menyembunyikan detail implementasi di balik layar. Jadi dengan kelas abstrak dan juga metode abstrak, kita bisa membuat kode yang lebih terstruktur, mudah dipahami, dan fleksibel untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, abstraksi ini tidak hanya membuat program lebih rapi, tetapi juga membantu kita fokus pada fungsionalitas utama tanpa harus pusing dengan detail teknis yang tidak perlu. Nah, kalau kalian punya pertanyaan atau ingin belajar lebih dalam tentang konsep OOP lainnya, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe biar nggak ketinggalan materi seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!